Salam, saudara-saudara. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bongkar. Don Ditan ini kayaknya makin asik gilanya itu ya. Terima kasih Don Ditan, kamu sudah menjadi bahan inspirasi saya untuk mengomentari dan menjatuhkan setiap omongan kamu. Semakin banyak ngomong, semakin banyak ketahuan kebodohanmu dan tidak mempelajari keyakinan itu dengan baik. Alasan-alasan kamu oke di hadapan orang bego dan bodoh tentang agama kamu, tetapi lain ceritanya kalau sudah saya dengarkan itu. Muhammad SAW sampai sekarang nggak ada. Baik. Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang nggak ada lukisannya? Iya. Kenapa? Supaya nggak disembah sama orang. Jadi kenapa wajah Nabi Muhammad sampai sekarang ini tidak dilukis, tidak digambarkan, tidak difoto ya, karena memang zaman itu nggak ada kamera sehingga tidak bisa mengambil presisi wajah beliau itu. Dalam ajaran Islam memang melarang menggambar dan memperlihatkan atau digambarkan karena menghindari pengkultusan atas pemujaan. Nah, representasi mengenai wajah Nabi itu dalam bentuk gambar lukisan atau patung menjadi perantara dalam beribadah kepada Allah. Gambar patung Nabi Arab itu tidak dapat memicu peribadatan kepada wajah beliau. Enggak ada gambarnya saja, saudara. Itu kewajiban selawat Nabi, apalagi setelah turunan Yaman si Bahar Smith itu menginginkan sekali agar nenek moyangnya itu diakukan, ditujukan kepada dia. Sehingga ramailah majelis salawat di Jakarta itu begitu rame dan tingkah laku mereka itu aneh-aneh. Kalau sudah naik motor selawatan itu tanpa helm semua, pakai sarung semuanya. Sehingga banyak sekali keributan di jalan, kekacauan. Dan mereka menguasai Jakarta. Bagaimana kalau Anies itu muncul dan jadi presiden, habis sudah Indonesia ini. Seluruh ulama menyepakati bahwa tidak ada gambar Muhammad yang asli dan apa yang ada hanya rekayasa manusia. Hukum menggambar wajah Nabi pun haram apapun tujuan dan alasan. Kedudukan beliau dalam akidah pun itu harus dijunjung tinggi sebagai pembawa wahyu. Oleh karena itu tidak diperlukan penggambarannya. Jadi itu Don Ditan. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang menggambar nanti di akhirat akan dipaksa untuk menghidupi gambarnya itu. Nah, upaya-upaya pengkultusan ini tentu saja dia mau memukul orang Kristen bahwa Yesus ada gambarnya. Tetapi jawaban saya sebagai apologet Kristen, itu wajah Yesus digambar sedemikian rupa dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam adat istiadat. Ya, kalau orang Papua jadi Yesus itu wajahnya hitam, rambutnya keriting, enggak gondrong dan blonde kayak si Bahar Smith, bukan itu rambut Yesus itu. Tetapi semua itu digambarkan dalam upaya karya Tuhan Yesus yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayar dengan apapun. Karya penyelamatannya itulah sehingga
digambar, dilukis seperti itu. Itu bagi kami orang Protestan ataupun orang karismatis sekalipun, kalau salib kami seperti ini pasti orang Protestan. Tetapi kalau ada patungnya sedikit di sini, itu diperkirakan itu orang Katolik. Orang Katolik itu pasti salibnya ada patung kecil di situ tuh. Artinya ada Yesus yang disalibkan, yang tergantung di kayu salib itu. Jadi itu enggak enggak dikasih gambar saja Nabi Arab itu sudah merusak semua sembahyang ibadahnya orang Islam. Bagaimana kok sholawat itu bongkar bangkir jadi begitu wajibnya itu sholawat itu, jadi mendoakan Nabi. Bahkan Allah disuruh mendoakan nabinya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan Nabi supaya selamat. Maka sampaikanlah salam penghormatan kepada Nabi itu dengan sempurna. Terus apa lagi? Tetapi saya yakin kalau ada gambar Nabi di dalam Islam, sudah dipastikan akan jelek. Karena dalam perang Uhud, rahang kanan beliau itu kena sabetan rantai sehingga patah rahangnya itu. Ya tentu saja jelek muka beliau itu. Walaupun digambarkan sedemikian rupa bahwa wajah Kanjeng itu ganteng sekali. Tetapi saya nggak mau mengatakan bahwa wajah beliau itu lebih ganteng daripada Saifuddin Ibrahim. Enggak maulah, orang sudah patah rahangnya. Dan alasan yang kedua, saya tidak mau mengakui bahwa wajah dia itu lebih bagus daripada pendeta Saifuddin Ibrahim. Karena waktu peristiwa Isra Mi'raj, Don, dengar baik-baik, lu jangan pura-pura bego, ya Don. Ketika Isra Mi'raj itu, dia naik buruk, yaitu kendaraan super cepat, melebihi kecepatan cahaya. Dan beliau tidak memakai helm untuk menjaga mukanya itu. Bayangkan kecepatan yang luar biasa itu. Seluruh rambutnya sudah rontok. Iya. Ya tentu saja mulutnya sudah robek semua itu. Bagaimana bisa menggambarkan betapa jeleknya muka beliau itu? Kenapa? Karena kecepatannya yang luar biasa. Tanpa oksigen lagi. Kan dengan kecepatan itu diperlukan oksigen yang bagus. Kalau Anda masih mempercayai wajah beliau ada, minimal Anda nggak paham ilmu pengetahuan dan teknologi, nggak mengerti ilmu fisika, ilmu angin minimal. Karena kecepatan itu luar biasa loh. Saya yakin sekali kalau Anda masih percaya wajah beliau utuh ketika naik dan turun lagi itu, saya nggak percaya. Wajahnya masih bagus. Ya minimal rusak langsung. Habislah wajahnya itu. Dan beliau agak budek. Kenapa? Dia kan nengok kiri kanan. Ini kecepatannya luar biasa loh. Kalau Anda masih percaya bahwa wajah beliau itu utuh, ketika selesai Isra Mi'raj itu,
Anda nggak pernah naik pesawat. Minimal Anda belum pernah naik pesawat itu. Yang muslim-muslim ini. Dondy Tan juga belum pernah naik pesawat. Kalau kamu masih mengatakan bahwa wajah beliau itu bisa digambar, siapa yang mampu menjamin wajah beliau itu masih utuh? Gambar dan patung wajah beliau pun Anda bagaimana bisa melihatnya? Saya punya gambarnya ini gambar beliau, ini gambar beliau ini, wajahnya beliau ini. Dibilang nggak ada wajahnya, tetapi ini kurang ajar ini, gambar masih gantengan wajah ini daripada Pendeta Saifuddin Ibrahim yang terkenal ini, terkenal seluruh dunia, terkenal baiknya. Kalau dia mah terkenal ngeri, nama dia saja masuk ke Amerika ini diinterogasi berjam-jam, berhari-hari, nama Mr. M gitu. Lu pedofil ya? Saya ampunin, saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekin. Tetapi kalau gambarnya kayak begini, ini yang melukisnya itu, kamu orang BEGO, lu BEGO. Orang diulangin lagi pertanyaan kayak begitu, Dondy Tan, gue habisin loh. Karena kalau ada lukisannya, ada patungnya, lama-lama orang pasti nyembah. Bisa dibikinin patungnya gitu ya, logis sih, bener. Betul kan? Bener. Itu pesan daripada Nabi, jangan sampai digambar. Kalau udah digambar pasti nanti jadi sembah. Nabi Muhammad SAW juga pesan, jangan sampai kalian memperlakukan aku lebih dari istilahnya orang-orang zaman dulu gitu. Yang akhirnya karena mungkin kemampuan dia dan segala macam mempunyai kelebihan di atas manusia yang lain, akhirnya dituhankan. Orang-orang zaman dulu memang sudah biasa menuhankan manusia. Zaman dulu orang kalau bisa nyembuhin orang, wah hebat, dewa gitu. Iya. Orang bisa bikin mukjizat, padahal mukjizat itu izin daripada Allah. Wah dewa dari Tuhan. Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang nggak ada lukisannya? Nggak ada lukisannya ya karena Nabi kamu itu begitulah. Nah, dikatakan tubuh beliau itu besar. Beliau bersinar seperti bulan purnama. Wajah beliau itu bersinar seperti bulan purnama. Pernah lihat bulan purnama nggak? Itu wajah Nabi gitu. Postur tubuh beliau lebih tinggi daripada ukuran tubuh biasa serta lebih pendek daripada ukuran tubuh orang yang jangkung dan kerempeng. Kepala beliau besar, rambut beliau ikal. Apabila rambut beliau mulai memanjang, maka beliau pun menyisirnya. Jika tidak disisir, maka ketika rambut beliau tergerai tidak pernah melebihi bagian bawah daun telinga beliau. Jadi seginilah rambut beliau. Kulit beliau cerah, putih kemerah-merahan. Dahi beliau lebar. Bukannya jidatnya hitam. Ini hadisnya bohong juga itu. Dahi beliau lebar. Alis beliau melengkung dan panjang. Kedua alisnya hampir menyatu di antara kedua alis tersebut. Terdapat urat yang memerah ketika beliau marah. Beliau memiliki hidung yang mancung dengan bagian atas yang bercahaya sehingga orang yang tidak memperhatikan dengan cermat mengira akan bahwa hidung beliau itu bengkok. Jenggot beliau lebat, pipi beliau datar, mulut beliau lebar, kayak bibir saya ini bibir saya agak pecah karena dinginnya dinginnya daerah sini, saudara-saudara.
di Philadelphia ini. Antara gigi beliau yang lain berjarak, dada beliau berbulu halus, leher beliau jenjang dan indah, postur tubuh beliau bagus dan gemuk, ideal, perut beliau sama rata dengan dada. Dada beliau lebar, tubuh antara dua bahu beliau juga lebar, persendian tubuh beliau besar, sementara bagian tubuh yang tidak berbulu tampak bercahaya. Weh, gile, wajah kanjeng. Saya temukan itu saya pernah membaca buku Imam Al-Ghazali yang berkaitan dengan sejarah beliau ini seperti itu, saudara-saudara. Nah, Donditan, kamu harus mendengar dengan baik, jangan asal ngomong, jelasin dong kenapa Nabi kamu itu tidak bergambar. Yang jelas saya mimpi kelas 6 itu beliau itu gelap. Jadi saya tidak punya wajah beliau seperti apa. Tapi seperti kosong. Messenger of Mr. M yang waktu itu saya 1981 itu saya hanya gambar ininya saja di bioskop yang ditulis Mr. M Pelukus Untur. Ada pelukus unturnya SAW. Jadi ditulis kayak itu. Jadi kalau dia ngomong itu hanya tulisan Arabnya Mr. M, Muhammad gitu. Hanya itu saja lambang bahwa beliau itu wajahnya seperti itu. Tapi saya tadi ada wajahnya. Kalau begitu saya akan membuat wajah beliau itu terlukis di situ. Demikian saudara-saudara, sebagai tambahan pengajaran saya hari ini, maju terus dan tambah subscribe, tolong ya ditambah subscribe-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.